Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Salsabila Ina Putri dari kelas 11 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung kepada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif dibagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan atau delta TF. Dan yang terakhir, tekanan osmotik larutan atau I. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penurunan titik beku larutan beserta aplikasinya. Titik beku. Titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Titik beku juga tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan udara di luar. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius, tetapi agar membuat suatu larutan membeku, maka dibutuhkan kurang dari 3 derajat Celcius. Penurunan titik beku terjadi ketika titik beku pelarut murni atau air dikurang titik beku larutan. Dengan rumus, delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Penurunan titik beku itu juga bergantung pada molalitas dan konstanta penurun titik beku molar. Atau dapat dirumuskan delta TF sama dengan KF sebagai konstanta penurunan titik beku molal dikali dengan molalitas. Aplikasiannya dapat kita lakukan dengan membuat es krim tanpa menggunakan freezer. Berikut adalah alat dan bahan beserta langkah-langkahnya. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation. Pada pengaplikasian pembuatan es krim ini bergantung pada molalitas garam. Garam berfungsi untuk menurunkan suhu pada adonan es krim sehingga menjadi beku dan berbentuk es. Jadi semakin banyak garam yang digunakan, maka semakin cepat juga adonan es krim membeku. Mengapa demikian? Garam itu kan mempunyai sifat hidrofilik yang akan mengikat molekul air untuk tidak berikatan kembali dengan menyerap kalor dari adonan es krim. Itulah mengapa es yang diberi garam itu lebih cepat mencair. Walaupun es tersebut mencair, suhunya tetap rendah atau di bawah 3 derajat Celcius dari suhu air biasa. Nah, itu yang menyebabkan adonan es serut atau es krim menjadi padat atau membeku. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, walaupun memiliki jenis zat yang berbeda, sifat koligatif tetap sama karena jumlah partikelnya sama besar. Yang kedua, jika ke dalam air dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap sehingga berbentuk larutan, maka titik beku larutan tersebut akan lebih rendah daripada titik beku air murni. Yang terakhir, pada titik beku ternyata kecepatan partikel meninggalkan keadaan padat dan memasuki keadaan cair sama dengan kecepatan partikel meninggalkan keadaan cair dan memasuki keadaan padat. Nah, es krim tanpa freezer pun siap disajikan. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.